Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali bersama Bu Ani. Insya Allah pada tayangan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Baik, Ananda tentu sudah sangat mengenal barisan bilangan seperti ini yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kira-kira barisan bilangan ini termasuk himpunan bilangan apa ya? Ya, jadi barisan bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya adalah himpunan bilangan asli. Kemudian ada lagi barisan bilangan selanjutnya, dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika barisan bilangan ini dimulai dari 0, maka disebut atau termasuk bilangan apakah? Ya, jadi barisan bilangan ini adalah himpunan dari bilangan caca. Jika kita membuat suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka, misal di sini ada 0, 4, dan 3. Nah, ini sama dengan 43. Jadi, angka 0 pada bilangan ini tidak bernilai. Sehingga meski ada dituliskan seperti ini, nilainya adalah tetap 43. Namun, jika angka 0 itu kita simpan seperti ini, maka angka 0 ini pada bilangan ini mempunyai nilai. Kita baca bilangan ini menjadi 403, di mana ini menempati nilai tempat puluhan, nilainya adalah 0. Bila kita lihat pada garis bilangan caca adalah seperti ini. Dari titik 0 ke 1 itu berarti jaraknya 1. Kemudian setiap titik ini jaraknya sama, senilai 1 satuan. Begitu ya. Ada juga bilangan yang kita kenal itu seperti pada gambar berikut ini. Ada suatu daerah yang suhunya itu sangat dingin. Ada misalnya di sini disebutkan suhu dari daerah gambar pertama adalah negatif 4 derajat Celcius. Kemudian ada lagi yang lebih dingin, di sini disebutkan bahwa suhu pada gambar atau daerah ini adalah negatif 40 derajat Celcius. Nah, jika kita lihat, misal di sini ada sebuah angka. Ya, di sini ada angka 8, kemudian di sini ada tanda negatif. Ini adalah termasuk bilangan negatif. Kita baca negatif 8. Dan sebagai tanda bahwa ini adalah termasuk bilangan negatif, pada bilangan ini disertakan tanda negatif seperti ini. Kemudian, jika ini adalah bilangan positif, bisa kita sebut positif 7 atau cukup 7 saja kita menyebutnya. Kenapa disebut bilangan positif? Karena 7 lebih besar dari 0. Sementara yang ini kita baca negatif 8. Begitu ya. Nah, barisan bilangan pertama di sini ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada juga barisan selanjutnya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya.
ada tambahan bilangan berupa 0. Jika digabungkan dua barisan bilangan ini kemudian digabung dengan angka 0, maka himpunan bilangan ini adalah termasuk bilangan bulat. Kita bisa lihat pada diagram berikut ini. Jika dimisalkan, bagian lingkaran ini adalah angka 0, kemudian gambar yang kuning ini adalah sebagai himpunan bilangan asli. Tadi kita ingat bilangan asli dimulai dari angka 1. Jika dimulai dari angka 0, kemudian disambung dengan bilangan asli, maka termasuk bilangan cacah. Maka ditandai di sini dengan warna persegi panjang yang pink. Kemudian ada bilangan negatif. Kita misalkan dengan himpunannya berupa gambar segitiga biru. Nah, gabungan dari bilangan negatif 0 dan bilangan asli positif, maka terkumpullah semuanya menjadi himpunan bilangan bulat. Kita simak kembali garis bilangan berikut ini. Kita simak bahwa di sini ada angka 0, kemudian ke kanan ada positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, dan seterusnya. Di sebelah kiri 0 terdapat bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sehingga bilangan yang berada di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif. Sebelah kiri 0 kita sebut dengan bilangan bulat negatif. Kita simak kembali. Positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya, artinya semakin ke kanan semakin besar nilai dari bilangan tersebut. Maka positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya disebut sebagai bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan yang berada di sebelah kiri 0 dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya kita sebut dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif tidak memerlukan tanda positif sebelum bilangannya. Misal seperti positif 2. Nah, ketika kita menuliskan bilangan positif 2, kita cukup menulisnya dengan seperti ini saja. Jadi tidak perlu dituliskan tanda positif ini. Tetapi bilangan bulat negatif memerlukan tanda negatif sebelum bilangannya. Seperti ini, negatif 2. Nah, jika tidak disertai dengan tanda negatif, maka bilangan ini akan dianggap sebagai bilangan positif, seperti contoh yang ini. Jika hanya berupa angka 2 saja tanpa disertai dengan tanda negatif, berarti kita anggap ini adalah positif 2. Namun jika kita akan menyebutkan atau maksud kita adalah negatif 2, maka 2 harus diiringi dengan tanda negatif seperti ini. Setiap bilangan pada bilangan bulat pasti terdapat lawan bilangannya. Seperti misalnya positif 3 di sini mempunyai lawannya, yaitu negatif 3, sehingga lawan bilangan dari positif 3 adalah negatif 3. Dan kedua bilangan ini adalah bilangan yang berlawanan.
Kondisi tertentu dapat juga ditandai sebagai bilangan positif atau negatif. Misal, uang yang terdapat dalam rekening tabungan. Jika uang yang ditabungkan, maka kita tandai sebagai bilangan positif. Namun, jika uang yang ditarik, maka ditandai sebagai bilangan negatif. Kemudian, contoh yang lain, misal ketinggian di atas laut, kita tandai sebagai bilangan positif. Sedangkan kedalaman di bawah laut kita tandai sebagai bilangan negatif. Nah, baik, demikian pemaparan tentang bilangan bulat pada tayangan video kali ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.